berdoa? Mari. Nah, bukan hati kita. Sungguh benar Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau sangat baik, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami selalu melihat bahwa di balik semuanya itu ada maksud Tuhan yang terbaik untuk memberkati kami semua. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mendoakan semua teman-teman kami yang barangkali saat ini Tuhan mereka sedang berjuang untuk melakukan tugas pekerjaan mereka. Tuhan memberkati dengan berlimpah supaya di hari-hari yang akan datang kami bisa bersama-sama lagi. Dan yang sudah hadir di tempat ini, di ruangan ini saat ini, Tuhanlah yang terus memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mempersembahkan hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan memberkati juga semua saudara-saudara kami yang mengikuti melalui live streaming Facebook. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Oke. Ya, salam. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kita malam hari ini semua yang sudah hadir sama-sama kita. Ya, terima kasih kita bisa melanjutkan kembali pendalaman firman Tuhan yang kita lakukan di tempat ini. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah disediakan bagi kita. Ya, terima kasih. Baiklah, tentunya kita sudah tahu yang mau kita bahas pada malam hari ini. Ya, sudah di-share temanya. Ya, yang berbeda dengan apa yang sudah kita bicarakan, yang sudah kita bahas kemarin. Ya, kalau minggu yang hari Kamis yang lalu kita membahas firman Tuhan tentang keadaan tempat dan keadaan manusia setelah mati atau setelah meninggal dunia. Oke, saya berharap sudah bisa dipahami bahwa setiap orang yang percaya, yang sudah di dalam Yesus Kristus Tuhan, sesungguhnya mereka bukan disebut mati, tapi mereka disebut tidur. Kenapa tidur? Karena nanti ada kebangkitan orang mati dengan tubuh yang baru, sama seperti tubuh Yesus yang bangkit dari antara orang mati dan hidup selamanya. Bagus kan Bapak Ibu ya? Luar biasa ya. Saya juga merasa bangga punya Tuhan Yesus, ya kan? Yang sudah lebih dulu menunjukkan kuasanya, menaklukkan kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis, dan dengan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, berarti semua orang percaya, ya saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah lebih dulu mendahului kita akan berjumpa kembali nanti. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa. Itu sebabnya kita selalu mempunyai pengharapan dalam hidup kita ini bahwa kita tidak akan terpisah lagi selama-lamanya. Kita adalah keluarga dalam Tuhan. Amin. Kalau kita keluarga nyatanya keluarga secara jasmani, ya puji Tuhan. Amin. Tapi tidaklah cukup orang berkeluarga hanya secara jasmani hubungannya. Karena apa? Karena kalau hanya secara jasmani saja itu gak kuat. Karena itu perhitungannya hanya sementara. Ya, tapi kalau kita bersaudara di dalam Tuhan Yesus, maka hitung-hitungannya adalah berarti selamanya kita adalah bersaudara. Amin. Makanya ada lagu, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Gitu ya. Nah, pada malam hari ini tema kita yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah, topik kita adalah
Satu hal yang banyak orang beragama Kristen sangat bingung mengenai hal ini. Tapi malam hari ini saya berharap kita tidak akan ikut bingung, tapi kita akan diteguhkan imannya. Amin. Kalau iman kita tidak diteguhkan dari pendengaran akan firman Tuhan, berarti ada yang salah di situ. Pemberita firman-Nya yang salah atau yang mendengarkan yang tidak menangkap. Kan gitu ya. Tapi malam hari ini saya percaya saya menyampaikan satu pembahasan yang sangat penting buat kita semua, dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini ada di pikiran kita, ya. Mudah-mudahan itu terjawab melalui topik bahasan kita pada malam hari ini, ya, yaitu apakah keselamatan bisa hilang? Saya hapus dulu ini ya. Oke, jadi ini sudah, ya, saya hapus dulu. Oke, saya ganti dulu dengan tema yang baru, ya, supaya kita berkembang terus pemahamannya seturut dengan firman Tuhan. Semua pemahaman kita tidak ada yang keliru, tapi benar itu adalah apa yang Tuhan katakan sesuai firman-Nya. Oke, jadi saya tulis di sini. Sekarang tanggal 22 ya. Ya. 22 Agustus, luar biasa ya. Sudah bulan Agustus. Ya. Tema kita adalah apakah ya keselamatan bisa hilang. Ya. Ini sebetulnya topik yang ngeri-ngeri sedap, karena tidak semua orang mau membahas secara terbuka topik ini. Tapi tidak ada yang tersembunyi di dalam Alkitab itu kan. Semua kehidupan kita ini nyata di hadapan Tuhan. Amin. Dan saya percaya semua ada jawabannya. Nah, mungkinlah Tuhan tidak menyediakan jawabannya, ya kan? Nah, karena itu yang pertama adalah kalau kita ingin mengetahui hal-hal yang mungkin jauh dari jangkauan pikiran kita, maka yang dibutuhkan adalah apa? Kerendahan hati. Amin. Karena katanya air itu akan selalu turun ke bagian yang rendah. Posisinya rendah. Jadi firman Tuhan itu adalah air kehidupan. Amin. Nah, air kehidupan itu, firman Tuhan itu ingin turun sampai berada di posisi hati kita. Jadi maksudnya hati kita terbuka dan kita mau menerima kebenaran yang Tuhan bukakan kepada kita terkait dengan apakah keselamatan bisa hilang. Nah, tentunya saya membahasakan sederhana saja. Amin ya. Membahasakan sederhana supaya kita lebih mudah memahaminya. Nah, yang pertama yang harus kita pikirkan tentang topik ini adalah tema ini. Ya, sebenarnya keselamatan itu apa? Ya, itu yang perlu ditanyakan. Keselamatan itu sebenarnya apa? Ya, dan bagaimana sebenarnya manusia bisa diselamatkan? Ya. Nah, di sini kita akan lebih masuk memahami ya lebih dalam bahwa kita ingin mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan, karena kalau di zaman sekarang ini, di zaman teknologi informasi yang sangat luar biasa, saat ini berbagai macam berita yang sangat luar biasa di media sosial dan sebagainya, ya, itu semua orang bisa bisa menemukan jawaban menurut apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan.
Nah, tapi mesti kita harus berkomitmen bahwa jawaban terhadap apa yang kita ingin tahu tentang Tuhan itu mutlak hanya ada di dalam Alkitab, ya. Nah, berbagai macam pendapat manusia, ya, berbagai macam aliran dan segala macam denominasi gereja dan seterusnya, itu ada 45.000 denominasi gereja yang ada di dunia ini menurut Google, ya. Lalu yang mana yang benar? Pusing kan? Apa itu kan? Pusing lah. Kalau saya nggak mau mikirin itu, saya fokus saja kepada firman Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan jawabannya di sini. Saya percaya itu, ya kan? Nah, melebihi daripada pendapat manusia. Nah, oleh karena itu, ya, saya akan mengajak kita untuk menjawab pertanyaan ini, ya. Yang pertama, yang pertanyaan besarnya ini, apakah keselamatan bisa hilang? Nah, lalu saya akan buat satu pertanyaan sederhana di sini. Apakah keselamatan itu? Ya. Nah, jadi sebenarnya keselamatan itu apa? Banyak orang beragama Kristen, beda ya, orang Kristen dengan orang beragama Kristen menurut saya itu beda. Kalau beragama itu gampang, ya kan, tinggal tukar KTP, itu bisa ganti agama. Tapi kalau beriman, menjadi Kristen, itu pasti melalui sebuah proses yang menurut Alkitab. Dan kita, saya, walaupun saya sudah lama menjadi orang Kristen, penganut agama Kristen, saya akan selalu bertanya tentang diri saya, ya, apakah yang saya percaya itu sesuai firman Tuhan atau tidak? Itu Bapak Ibu, ya. Nah, kenapa? Karena itu adalah menyangkut, ya, pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Tuhan di masa yang akan datang, ya. Nah, oleh karena itu saya ingin menjelaskan bahwa keselamatan itu, keselamatan di dalam Alkitab itu adalah keselamatan, yaitu sesuatu yang tidak diusahakan oleh manusia. Kalau keselamatan berkendara, oh itu harus diusahakan. Jangan ngebut-ngebut, jangan geber-geber, ya kan? Kan begitu, ya, harus mengendalikan diri. Kalau enggak, bisa selamat jalan itu, ya kan? Nah, itu kalau keselamatan yang ada di dunia ini, ya kan? Keselamatan secara fisik. Nah, kalau di dalam Alkitab itu, yang dimaksud dengan keselamatan itu adalah keselamatan hidup yang kekal, yang tidak diusahakan oleh manusia. Nah, beda kan? Itu. Supaya kita sehat harus ada usaha atau tidak? Haruslah. Jadi, kalau kita nggak jaga-jaga pola makan kita, kalau kita tidak rajin berolahraga dan seterusnya, kan kita gampang sakit gitu ya. Nah, lalu kita akan lihat di dalam Alkitab, ya, bagaimana Alkitab menjelaskan kepada kita tentang keselamatan itu sendiri. Kita lihat dulu di Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan 9. Ya. Oke. Ya, Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan 9. Oke, sudah? Nah, baik. Kalau sudah ditemukan, saya akan membaca untuk kita Efesus 2 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Atau kita bisa bersama-sama membaca dari ayat 8. 3, 2, 1. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9.
Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sudah jelas? Jadi bahwa keselamatan itu dikatakan bukan apa? Bukan hasil usaha. Iya. Keselamatan itu adalah bukan hasil usaha atau perbuatan. Nah sekarang, kalau keselamatan itu bukan hasil usaha, apa itu sama dengan keselamatan sehari-hari yang kita jalani? Tadi sudah saya katakan, setiap hari kita harus menjaga keselamatan kita. Hati-hati jalan ke kamar mandi, apalagi sudah berumur, kan begitu kan? Ya harus diusahakan. Iya, lah itu keselamatan, bukan itu yang dimaksud keselamatan di dalam Alkitab. Ya, karena di sini dikatakan apa? Itu bukan hasil usahamu, berarti beda kan? Nah ini yang orang Kristen yang campur baur semuanya, ya kan? Yang orang Kristen campur baur semuanya, tidak tahu memisahkan ya antara apa yang dikatakan Alkitab dengan apa yang dikatakan oleh manusia. Kan jelas sekali dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, melalui iman. Itu bukan hasil usahamu. Kata itu di sini adalah menunjuk kepada keselamatan itu sendiri. Itu artikel itu menunjuk kepada keselamatan itu, bukan hasil usahamu dan perbuatanmu. Lalu hasil usaha siapa? Kalau kita bisa selamat, berarti kan karena hasil usaha kita. Nah kalau orang beragama Kristen pada umumnya apa? Yang penting kita berbuat baik katanya. Yang penting kita berbuat baik. Itulah apa namanya, ya kan? Itu nggak akurat, itu nggak sesuai itu dengan ajaran firman Tuhan. Ya kan, sayang sekali kalau umur kita habiskan di dunia ini hanya mempercayai sesuatu yang tidak valid. Amin. Iya, tidak teruji. Artinya tidak heran kalau orang Kristen itu gampang bimbang, ya kan? Gampang bimbang karena apa? Memang nggak punya suatu kekuatan iman yang, pendirian yang kuat, ya kan? Nah, karena itu kita perlu memahami arti keselamatan kita, ya, adalah kehidupan yang kekal, ya, yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus. Nanti akan kita lihat itu. Tapi saya mau ambil satu ayat lagi, ya, di Titus pasal 3 ayat 5. Coba kita lihat. Jadi sedikit mengambil definisi daripada keselamatan itu menurut Alkitab, ya, menurut narasi daripada Alkitab itu sendiri, ya kan? Definisi daripada keselamatan itu adalah itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, oke, boleh dibaca. Titus 3 ayat 5. Ya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan menyelamatkan kita. Apa dikatakan di situ? Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Kita sudah pernah belum berbuat baik, Bapak Ibu? Sudah pernah berbuat baik kita? Pastilah, masa berbuat jahat terus mulai dari. Ya pasti udah banyak perbuatan baiknya. Tapi jangan kita berpikir bahwa karena perbuatan baik kita itu kita diselamatkan. Itu nggak sesuai dengan Alkitab. Itu buang jauh-jauh itu. Nanti jadi sama dengan agama lain. Apa sih bedanya kekristenan itu dengan agama-agama lain? Ya kan? Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi
Kalau malam ini Bapak Ibu mendengarkan penjelasan yang seperti ini dari Alkitab, tidak apa-apa. Saya juga pernah melewati suatu masa bahwa ternyata yang saya percaya itu salah. Tapi saya tidak menyesali itu, karena pada akhirnya ketemu dengan apa yang benar. Amin. Yang disesali adalah kalau sampai akhir hidupnya nggak pernah ketemu dengan kebenaran. Ya jelaslah, penyesalan itu selalu terlambat datangnya kan. Nah, jadi di sini dikatakan tadi bahwa Tuhan menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Apa Tuhan tidak senang perbuatan baik? Senang. Jadi kenapa bukan dengan perbuatan baik kita diselamatkan? Karena kita nggak sanggup. Ya, itu ya. Karena manusia itu tidak sanggup. Kalau sanggup manusia itu, untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Sudah pastilah banyak orang yang lulus, ya kan, ujian di hadapan Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan apa? Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi sini kita jangan menyamakan kita usaha sehari-hari bekerja keras dengan memperoleh keselamatan, karena sudah ada juru selamat. Amin. Iya. Kalau kita ambil contoh misalnya anak kecil, baby baru lahir, dia kan nggak bisa buat apa-apa kan. Makanannya, minumannya hanya menerima dia. Dari siapa? Dari orang lain. Dari orang tuanya yang merawatnya. Tidak mungkin kita mengatakan sama ibu kita sekarang ya, saya baru lahir. Waktu saya baru lahir nih, ngomong-ngomong cerita nih, kita misalnya dengan ibu kita sendiri. Saya kan, kita ingatin, waktu saya lahir kan, saya kan langsung bisa jalan. Langsung bisa ngambil minum, langsung bisa ambil makan. Pasti ibunya bilang apa? Otaknya sudah, kenapa ini anak nih? Iya kan? Karena apa? Karena kenyataannya nggak begitu. Paham ya? Tetapi sesudah kita besar, ya kita dilatih kan, tolong ambilkan minum, pakai sepatunya, pakai kaos kakinya, dan pergi sekolah dan seterusnya, lalu bekerja. Ya, nah kita berbicara tentang keselamatan kita, ya, menurut Alkitab adalah semuanya adalah pemberian dari Tuhan, ya, pemberian dari Tuhan. Bukan karena apa yang kita usahakan, tapi Tuhan yang mengusahakannya. Amin. Ya. Jadi bukan kita yang mengusahakan, Tuhan yang mengusahakannya, kita menerimanya. Sama seperti ilustrasi yang saya buat tadi. Ya. Baby anak kecil itu hanya menerima saja. Dimandiin, dipakai, dibuat pakaian, diberikan pakaiannya, diberikan makan, diberikan minum, dan diasuh oleh orang lain. Nah, karena itu, ya, karena kita sudah jatuh dalam dosa, manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak akan ada manusia yang bisa berbuat baik untuk bisa menyelesaikan dosanya. Nah, tidak ada itu. Mengorbankan kurban-kurban persembahan, apalah kambing, domba, seperti orang Israel dulu kan nggak bisa menyelesaikan dosanya, malah mengingat terus bahwa dia banyak dosa. Bukan mengingat bahwa dosanya sudah diampuni Tuhan, tidak, mengingat bahwa dia terus tambah banyak dosa. Nah, maka karena itulah Yesus datang ke dunia ini, ya, dan dia menyerahkan tubuhnya, darahnya dicurahkan di Bukit Kalvari, dan dengan begitu mengadakan keselamatan yang bisa diterima oleh manusia sepenuhnya. Amin. Bukan setengah, bukan setengah-setengah, sepenuhnya. Nah, coba kita lihat ya, di mana itu dikatakan. Ya,
Kita lihat di dalam, ya. Oke, berarti saya buat di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara Tuhan, ya, menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat itu ada di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-20. Ya. 23 dan 24. Coba kita lihat di sini. Oke? Ya. Sudah? Nah, kita baca sama-sama, dikatakan di situ. Ya. Sudah semua? Ya, mari kita baca 3 2 1. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berapa banyak orang? Semua. Semua, anak-anak, ya, pemuda, ya, orang tua, laki-laki, perempuan, semuanya dikatakan sudah berdosa, ya. Tetapi ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi di sini dikatakan cara Tuhan adalah dengan apa itu? Ya, dengan ada di situ kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Yaitu salib Yesus. Amin. Dengan penebusan di mana di atas kayu salib itu segala dosa sudah lunas dibayar oleh Yesus Kristus. Nah, jadi ya, yang menyediakan keselamatan kita itu adalah Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Makanya dikatakan itu bukan hasil usahamu. Ya memang iyalah. Kan bukan kita yang mati. Bukan kita yang ditombak. Bukan kita yang dibunuh. Dan bukan kita yang dikuburkan. Aslinya adalah Yesus Kristus, kan? Ya. Tetapi sekarang apa yang dilakukan oleh Kristus itu memberikan kepada kita keselamatan. Dan itu yang disebut dengan kasih karunia. Kasih karunia itu pemberian Tuhan yang terbesar. Pemberian Tuhan yang terbesar bagi manusia itu, Bapak Ibu Saudara, bukan uang, bukan materi. Kalau itu orang yang tidak menyembah Tuhan juga bisa dapat itu. Bisa hidup makmur, bisa hidup mewah, bisa memiliki apa saja yang ada di dunia ini. Tapi memiliki keselamatan tidak bisa serta-merta tanpa mempercayai apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus baginya. Amin. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin tahu, ya, bagaimana caranya Tuhan menyediakan keselamatan bagi kita, adalah Tuhan yang mengusahakannya sampai selesai. Amin. Tuhan yang menyediakannya, dan dikatakan situ, ya, di ayat 24 tadi, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa? Siapa yang membaca tadi? Kata apa di situ? Dengan cuma-cuma. Apa artinya cuma-cuma? Gratis, gratia. Kalau bahasa Latin, grace. Kalau bahasa Inggrisnya grace alone. Ya kan? Gratia, gratis. Bahasa Indonesia mengambilnya gratis. Ya. Saya kemarin tanggal 17 ulang tahun saya. Ada lupa ngasih tahu tadi ya. Apa? Sini ada. Jadi ada yang memberikan hadiah kepada saya. Apa artinya itu bagi saya? Nggak mungkin saya berpikir bahwa saya juga ikut membeli hadiah itu, kan? Tidak. Itu pemberian cuma-cuma karena kasih orang-orang yang mengasihi saya.
Jadi tidak bisa saya bilang, ya saya yang mengusahakan itu. Nggak tahu diri banget ya. Nah, di dalam kehidupan di dunia ini, banyak orang yang berpikir begitu. Dia mengusahakan keselamatannya. Dan itu benar-benar bisa dikatakan nggak tahu diri namanya. Keterlaluan, terlalu. Iya kan? Udah tahu nggak mampu, masih merasa bahwa dia bisa mengusahakan keselamatannya. Kan itu namanya, ya kan? Udah kepala jadi kaki, itu kaki jadi kepala. Nah, jadi maka tadi dikatakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9 itu dikatakan di situ apa? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Iya. Jadi kalau saya bilang, saya ini selamat karena usaha saya, karena rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin puasa, itu kesombongan namanya. Kenapa? Itu nggak mungkin, impossible. Kenapa? Karena itu nggak sempurna. Tuhan nggak bisa menerima yang tidak sempurna. Jadi satu-satunya yang jalan yang bisa membuat manusia itu diselamatkan adalah terima. Darah Yesus sudah menebus semua dosamu sekali untuk selama-lamanya. Bukan sebagian. Jangan lagi orang Kristen bilang bahwa dosanya sebagian dihapus oleh Tuhan Yesus. Mati lagi dia. Gimana caranya? Bagaimana lagi usaha yang harus dilakukan oleh Tuhan? Nyawanya sudah dikorbankan. Dan itu sekali untuk selama-lamanya. Coba kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10 dan 14. Ya. Oke. Ya. Jadi dengan apa kita tadi diselamatkan? Dengan darah. Ya. Oke. Darah Yesus. Amin. Silakan boleh dibaca. Ibrani 10 ayat 10. Kita baca sama-sama. Dan karena kehendaknya. Sudah ketemu? Oke. Ya. Ya, 3, 2, 1. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan berapa kali? 1 kali. Kudus 1 kali atau berkali-kali? 1 kali untuk berapa lama? Selamanya. Oleh apa? Oleh persembahan Yesus Kristus. Persembahan tubuh Yesus Kristus. Salibnya. Amin. Kita jadi kudus 1 kali untuk selama-lamanya. Siapa yang memandang itu? Yang melihat kita karena darah Kristus kita menjadi kudus sekali untuk selama-lamanya. Yang melihat itu siapa? Siapa yang melihat? Siapa yang melihat itu? Yang melihat kita bahwa kita sudah jadi kudus, itu siapa yang melihat? Siapa yang mengatakan manusia? Tunjuk tangan. Nggak mungkin lah manusia melihat Bapak Ibu kudus sekali untuk selama-lamanya. Orang tiap hari salah juga. Yang melihat itu adalah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikannya. Amin. Iya, yang diberikan oleh Tuhan itu manusia nggak sanggup melihatnya itu. Makanya manusia itu sering salah, keliru. Paham ya? Tapi kalau Tuhan yang melihatnya itu udah pasti benar. Ya kan, bahwa kita sudah kudus sekali untuk selama-lamanya. Makanya kita bilang, saya orang kudus. Apa itu sebuah kesombongan? Tidak, itu kesesuaian dengan firman Tuhan. Amin.
Kalau manusia memang bilang itu sombong, karena manusia itu nggak tahu kebenaran. Tapi kalau tahu kebenaran, berarti amin. Ya, pasti dibilang, oh, sombong banget sih, masa berani bilang orang kudus, orang tiap hari salah. Memang kalau pandangan manusia kepada kita nggak mungkin jadi orang kudus. Karena apa? Karena tiap hari kita bisa salah. Itu sebabnya tidak bisa selamat, karena perbuatan baik manusia itu. Karena apa? Mungkin malah lebih banyak kesalahannya daripada baiknya. Coba deh Bapak Ibu misalnya berbuat baik sama seseorang. Pertama kali dipuji kan? Baik lagi kedua kali, ketiga kali. Kalau nggak ngasih lagi berikutnya, langsung dibilang apa? Nggak tahu diri, pelit. Ya kan? Karena apa? Karena memang tidak mungkin manusia itu bisa ya menaruh suatu nilai ya kan yang adil. Bisa nggak manusia membuat keadilan di dunia ini, Bapak Ibu? Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Iya kan? Contoh aja kayak di negara kita inilah. Setiap hari kita disuguhin yang begitu-begitu tuh di media sosial, bisa kita lihat dan seterusnya, ya kan? Tapi masih ada ya sosok daripada Tuhan kita yang memberikan keadilan kepada kita. Keadilannya bagaimana? Dia mengorbankan nyawanya sendiri, ya, untuk menebus kita, lunas dibayar segala dosa kita, dan kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Ayatnya yang ke-14. Boleh dibaca ayat 14. Ya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Berapa korban yang dibutuhkan untuk supaya kita dikuduskan, supaya kita selamat? Satu korban saja. Jadi tidak banyak korban-korban. Ya. Kan begitu. Kalau kita lihat agama-agama di dunia ini kan selalu menyediakan apa? Korban supaya apa? Supaya dosanya dihapuskan oleh Tuhan, supaya dia bisa diselamatkan dan sebagainya. Itulah usaha manusia, dan itu tidak akan bisa mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, tahukah Bapak Ibu semua apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk memastikan keselamatan kita di atas kayu salib? Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Ya. Jadi tidak bisa lagi manusia berusaha supaya dia selamat. Karena apa? Yesus sudah menyelesaikannya. Telat. Ya kan? Manusia telat. Kalau masih berpikir, ya dengan berusaha saya bisa diselamatkan, itu udah telat, udah kejauhan. Yesus sudah mati, dikuburkan, dan sudah bangkit, bahkan sudah naik ke surga. Ya kan? Mana mungkin lagi usaha manusia bisa menjangkau sampai ke surga. Hanya Yesus yang bisa mengantarai kita. Makanya dia sebagai juru selamat. Ya. Nah, jadi karena itu, ya, kalau begitu, yang dikerjakan oleh Tuhan dengan sempurna di atas kayu salib itu memberikan kepada kita keselamatan, bisa hilang enggak? Bisa menjadi tiada, di-delete, dibatalkan, di-cancel, gimana caranya? Ya kan? Bapak Ibu, bagaimana caranya? Karena semuanya itu udah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kita hanya menerima, tadi dikatakan apa? Karena kamu diselamatkan oleh kasih karunia, apa? Dikatakan melalui iman. Kita lihat di, mari kita lihat di di Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Untuk menjawab pertanyaan, ya,
apakah keselamatan itu pasti atau tidak? Roma 5 ayat 8 dan sampai ayat ke-10 kita baca. Ayat 8 kita baca, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Jadi Yesus mau mati untuk kita bukan karena kita sudah menjadi orang yang baik. Iya kan? Biasanya orang mau berkorban kepada sesamanya, ya kalau orang itu baik kan. Kalau orang jahat, mana mau? Nggak mau lah. Nah, kalau kasih Allah yang menyelamatkan kita, dikatakan ketika kita masih berdosa, Dia mau mati untuk kita. Beda kan? Nah, maka di ayat 9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, maka dikatakan situ apa? Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Pasti atau tidak? Pasti. Pasti selamat. Ya. Ini keselamat kemana? Dari murka Allah. Berarti murka Allah itu di mana? Di neraka. Berarti pasti selamat kemana? Pasti selamat ke surga. Satu kali untuk selamat. Ya, jadi Tuhan tidak bilang begini, sekarang kita diselamatkan karena melalui iman kepada kasih karunia-Nya. Terus besok Tuhan bilang nggak jadi deh, iya kan? Soalnya kamu begini nggak jadi. Ah, itu manusia yang seperti itu, nggak bisa dipegang omongannya, iya kan? Kalau omongan Tuhan, kata-kata Tuhan itu bisa dipegang. Kalau Tuhan bilang pasti, berarti apa? Kalau Tuhan bilang pasti, ya pasti. Enggak ada tapi, ya kan? Tapi kalau manusia, ya tapi kan dia akan mati binasa hanya karena tapi. Mana buktinya? Masih ingat pelajaran kita tempat dan keadaan manusia setelah meninggal dunia. 2 orang yang tersalib bersama dengan Yesus. Satu selamat, satu tidak. Yang tidak karena apa? Karena dia selalu berdalih, tapi. Yang satu, enggak. Cuma bilang, ingat saya, Tuhan. Kalau Engkau datang sebagai Raja, ingat saya. Berarti dia percaya kan? Dia mempercayakan keselamatannya kepada Yesus kan? Yesus bilang apa? Oh, nggak usah jauh-jauh, nggak usah lama-lama nunggunya. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berarti selamat kan? Nah, apa yang menundanya? Tuhan Yesus tidak bilang, oh enggak, kamu mesti rajin dulu berdoa. Kamu mesti berpuasa dulu. Ya kan? Puasa Esther, puasa Daniel, puasa ini, puasa itu. Nggak ada dikatakan begitu. Ya. Nah, kalau itu ditambah-tambahin, itulah membuat manusia itu jadi bimbang tentang keselamatannya. Makanya ada orang yang bilang apa? Bisa hilang keselamatan itu karena apa? Ditambah-tambahin. Dan tahu Bapak Ibu, di kitab Wahyu dikatakan siapa yang nambahin firman, ya kan? Tuhan juga akan menambahi hukuman lebih berat kepadanya. Ya kan? Nah, maka apa yang dikatakan firman Tuhan, kita aminkan saja, enak kan? Amin. Terima kasih Tuhan. Begitu ya. Nah, jadi keselamatan itu tidak mungkin bisa hilang karena itu bukan usaha manusia.
Kalau uang kita, dompet kita bisa hilang. Kalau kita nggak jaga kan, iyalah alat-alat yang handphone kita itu bisa hilang kalau nggak kita jaga. Kan begitu, ya. Karena itu semua berurusan dengan hal yang sementara di dunia ini. Hari ini bisa ada, besok bisa tidak ada. Tapi kalau keselamatan kita di dalam Yesus Kristus itu ada selamanya. Tetap eksis. Makanya lagu itu kan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Nah, hidupnya Tuhan Yesus, ya, hidupnya Tuhan Yesus yang sekarang ini sesudah Dia bangkit, itu hidup yang sementara atau hidup yang kekal? Itu hidup yang kekal, nggak mati lagi Dia. Nah, hidupnya itulah yang diberikan kepada kita, ya, ketika kita percaya, diberikan tiap-tiap orang kita. Hidupnya Yesus itu dibagikan menjadi hidup kita bersama dengan Dia. Makanya kita satu dengan Yesus. Amin. Satu persekutuan dengan Yesus. Dia adalah kepala tubuh, kita anggota-anggota tubuhnya. Dan kepala itu satu. Anggota tubuhnya banyak, ada tangannya, kakinya, jarinya, berfungsi semua di dalam tubuh untuk bekerja, untuk saling membantu satu dengan yang lain, saling melayani. Amin. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang menginginkan kalau bisa salah satu anggota tubuhnya dipotong? Wih, ngeri kan? Nah, sama seperti itu, mana mungkin Tuhan Yesus meninggalkan anggota tubuhnya kalau Dia datang nanti. Pasti semua lengkap. Amin, karena udah ditebus dengan mahal itu semua. Ya kan? Makanya kita senang mendengarkan firman-Nya bersama-sama, karena makanan rohani kita dari situ. Nutrisi kita supaya kita sehat dalam tubuh kita ini. Kita kan tubuh Kristus, ya. Kita tubuh Kristus, dan tubuh Kristus itu perlu sehat di dalam pikiran terutama. Karena katanya kebanyakan penyakit itu datang dari pikiran kita kan dari Kristus, karena Kristus adalah kepala. Amin. Berarti setiap kita menerima, ya kan, menerima instruksi dari Tuhan Yesus itu udah pasti benar. Berarti itu membuat kita sehat, membuat kita kuat. Amin. Nah, itu ya. Jadi kita akan kembangkan itu dengan rekan-rekan. Oke. Jadi satu lagi. Ya. Karena itu, ya, kita harus memahami keselamatan itu adalah pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Mengapa bisa diberikan cuma-cuma? Karena sudah ditebusnya di atas kayu salib. Kalau belum ditebus di atas kayu salib, memang tidak bisa dengan cuma-cuma, mesti usaha. Bayar. Ya kan? Bayar lagi manusia itu, korban lagi seperti perjanjian lama, korban domba, korban kambing, dan seterusnya. Korban-korbannya pun harus diperiksa. Ya kan? Layak atau tidak, gemuk atau tidak, atau kurus, kan nggak bisa mempersembahkan sembarangan begitu aja. Tapi sudahlah, Tuhan bilang tutup bukulah. Yesuslah yang melakukannya untuk kita. Amin. Yesus bilang, akulah yang melakukannya untukmu, karena kamu tidak bisa. Saya sudah tahu, ya, akulah yang menyelesaikan di atas kayu salib. Biarlah aku mati supaya kamu bisa memperoleh keselamatan itu dengan cuma-cuma. Karena kalau sedikit saja Tuhan bilang berusaha kepada manusia, nggak bisa manusia itu mencapainya. Karena standar Tuhan itu sangat tinggi, ya, dan tidak boleh bercacat sedikit pun. Dan standar itu dipenuhi oleh Yesus. Mulai dari kandungan kan dia tidak berdosa kan? Nah itu. Dari kandungan dia tidak berdosa, lahir ke dunia ini meskipun dia dihujat, dicaci maki, walaupun dia
disiksa, menderita, sengsara, tapi dia tidak berbuat dosa. Itu Alkitab bilang. Maka dia bisa memberikan keselamatan itu kepada manusia saat ini dengan cuma-cuma. Tapi manusia banyak yang tidak menerimanya. Jadi kalau ketemu nanti dengan Tuhan Yesus, orang masuk neraka itu karena apa? Karena banyaknya dosanya atau hanya karena satu hal? Manusia masuk ke neraka itu, dibakar di api neraka karena banyaknya dosanya atau karena satu hal saja yang membuatnya, yaitu karena dia tidak percaya. Ngeri kan Bapak Ibu ya, bagi orang yang tidak percaya. Penyesalannya sangat ngeri sekali, karena bukan disuruh bayar dia dosa-dosanya, bukan disuruh kurban-kurban dia, enggak, disuruh percaya apa yang dilakukan Tuhan baginya. Gitu. Nah, keluarga kita harus mempunyai kepercayaan yang sama dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita satu suara memuliakan Tuhan. Amin. Ya, di dunia ini boleh kita mempunyai banyak perbedaan, misalnya beda hitung-hitungan, beda prediksi, entah apa, ya kan? Tapi kalau dalam iman kita harus satu iman. Amin. Satu pengharapan, kan begitu ya, satu Tuhan, begitu. Nah, jadi ya itu tadi ada kepastian. Nah, saya mau tambahkan satu lagi, ya. Jadi saya bertanya lagi. Jadi apakah keselamatan itu? Kita baca di Yohanes 10. Ya. Ayat 28 dan 29. Coba, itulah keselamatan. Ya. Kita baca sama-sama. Sudah semua? Ya, mari. Ayat 28. Dan aku, ini aku siapa? Yesus kan? Bukan aku yang berdiri di sini. Yesus. Saya ganti kata Yesus ya. Dan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka siapa? Mereka yang percaya tentunya. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Jadi Yesus bilang apa? Aku memberikan apa? Apa yang diberikan? Hidup yang kekal. Iya, itu keselamatan namanya. Keselamatan itu adalah hidup yang kekal. Amin. Kalau hidup yang kita jalani saat ini itu hidup sementara namanya, pasti lewat dari sini. Amin. Tapi jangan takut, kita punya cadangan, bukan cadangan, sorry. Maaf, itu kata-kata yang kurang tepat. Tapi kita punya kehidupan yang lebih lama. Berapa lama? Selama-lamanya. Jadi jangan takut kehilangan hidup. Amin. Ya. Banyak orang takut kan di dunia ini kan, takut hidup. Aduh, gimana ya? Aku takut mati. Ya tetap aja mati. Suatu saat itu akan datang. Ya kan? Adalah lebih baik kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal karena kita sudah mempunyai hidup yang kekal. Amin. Dan itu tidak bisa hilang. Karena hidup kekal itu adalah hidupnya Tuhan Yesus yang sudah ditebusnya melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Amin. Orang-orang yang sudah mati masih ada di mana sekarang? Mereka
di kuburan, ya kan? Tapi Yesus masih ada di kuburan? Tidak. Dia sudah naik ke surga. Amin. Nah, itulah yang memberikan hidup yang kekal itu kepada kita, dan itulah namanya keselamatan. Jadi tidak bisa hilang. Kalau bisa hilang keselamatan berarti Yesus mati lagi dan akan hilang lagi. Dia kemana lagi? Bagaimana lagi caranya? Dia udah menaklukkan maut. Karena hidup kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Ada jaminannya atau tidak? Ya. Yang terakhir kita baca jaminannya. Apakah ada jaminan keselamatan? Ada jaminan keselamatan? Keselamatan kita? Ada. Siapa yang menjaminnya? Kita baca Efesus 1 ayat 13 dan 14. Oke. Mari. Kita baca sama-sama. Sudah semuanya? Mari. Itu sangat luar biasa. Kita akan kata Dia itu adalah Yesus Kristus, ya. Yesus. Jadi di dalam Yesus. Kita baca sama-sama. Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Di dalam Yesus kamu juga. Siapa yang sudah ada di dalam Yesus? Saya. Kita di sini. Ya. Kita di dalam Yesus. Yesus yang sementara atau Yesus yang kekal ini? Yesus yang sudah menjadi Tuhan. Ya. Nah, di dalam Dia kita, karena kita telah mendengar firman kebenaran, yaitu apa? Injil keselamatanmu. Amin. Di dalam Yesus kamu juga, karena ketika kamu apa? Ketika kamu percaya, ya. Tidak dikatakan ketika kamu sudah berbuat baik. Nggak ada itu berbuat baik itu. Ya, nggak sempurna itu. Ini perbuatan baik yang kita percayai. Kalau kita bilang, ya saya diselamatkan karena perbuatan baik, bisa juga. Tapi perbuatan baikmu atau bukan? Tidak. Perbuatan baik Yesus Kristus. Ketika kamu percaya, dikatakan apa? Ketika percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Iya. Inilah jaminannya. Jadi bukan perbuatan baik saya jaminan saya untuk selamat, karena itu nggak mungkin. Jangan terlalu pede manusia itu. Jangan. Nanti kecele, ya kan? Iya. Benar. Iya, kecele. Iya, kecele. Kecele. Sudah? Maksudnya nanti bisa nyesal gitu, ya kan? Salah milih. Nah, sudah? Jadi ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, namanya juga sudah termeterai. Meterainya bukan meterai yang dibuat manusia, tapi Roh Kudus. Ya. Makanya keselamatan itu tidak bisa hilang. Ada meterainya. Dan Roh Kudus meterainya. Jadi kita harus mempercayai yang lebih baik. Amin. Supaya kita bisa berintensi mengikuti kehendak Tuhan. Iya. Mempercayai hal yang lebih baik itu adalah sesuatu keberuntungan. Karena apa? Karena kalau kita mempercayai hal yang kurang baik, pasti berdampak kurang baik juga bagi kehidupan kita, kan? Hanya Dia yang baik, Yesus Kristus. Kita harus percaya kepada Dia
dialah segalanya yang menjadikan hidup kita jadi berarti. Dan itu artinya kita mempercayai apa yang dilakukannya, bahwa kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ayat 14-nya, dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan. Jaminan. Tadi kita berbicara tentang apa? Jaminan, garansi. Ya, itu garansi keselamatan. Tapi ada orang bertanya, bagaimana dengan Filipi 2 ayat 12? Kerjakanlah keselamatanmu. Pernah dengar itu atau tidak? Nah, itu bagaimana? Nah, itu penting. Kerjakanlah keselamatanmu itu. Ya kan, kalau sedikit saja kita lihat di dalam terjemahan Alkitab yang berbahasa Inggris, itu disebut walk out your own salvation. Walk out itu apa? Kerjakan? Iya, walk out. Walk out itu berarti apa? Ikhlas. Oh ya. Go out. Artinya apa? Berarti apa? Kerjakan. Kan siapa yang tahu di sini saya sudah selamat? Pak Hari tahu nggak saya sudah selamat? Tahu. Dari kesaksiannya, ya kan? Berarti karena keluar kan? Iyalah. Kalau saya mana tahu, ya kan? Jadi karena keluar, jadi walk out your own salvation berarti apa? Tunjukkanlah bahwa kamu sudah benar-benar sudah percaya, sudah selamat. Bukan berarti karena saya menunjukkan saya selamat, enggak. Karena saya percaya dan dimeteraikan Roh Kudus, saya pasti selamat. Tapi orang lain kan perlu dibantu. Amin. Orang lain kan perlu ditolong. Kasih itu kan menolong orang lain. Ya kan? Nah, karena itulah maka walk out. Perlihatkanlah bahwa kamu sudah selamat karena orang lain membutuhkan itu. Itu maksudnya. Oke? Jadi bukan keselamatan saya karena saya kerjakan, gimana lagi ngerjakannya? Udah selesai. Yesus sudah selesai mengerjakan itu. Tapi tugas saya, tugas kita adalah bagaimana kita menyaksikan kebaikan Tuhan itu kepada sesama kita. Amin. Ya, itulah makanya mengapa Tuhan masih memberikan kita waktu di sini. Masih diberikan panjang umur. Yang kong ya? Iya, masih dikasih panjang umur karena ada orang lain yang membutuhkan kesaksian kita supaya makin banyak orang yang datang memuji Tuhan di dalam persekutuan kita ini. Amin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, bahwa keselamatan kami adalah hidup yang kekal. Dan keselamatan kami tidak mungkin bisa hilang. Karena keselamatan kami adalah keselamatan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan lunas dibayar. Dan di atas kayu salib sudah selesai. Dan meterainya adalah Roh Kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan memberkati setiap pribadi yang hadir pada malam hari ini. Supaya mereka benar-benar bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan yang bergabung melalui live streaming Facebook. Tuhan memberkati juga mereka semuanya. Yang melalui YouTube juga Tuhan memberkati mereka. Supaya kami semakin diyakinkan bahwa langkah-langkah kehidupan kami adalah dalam penyertaan kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom. Selamat malam. Oke.